Jadikan sedekah kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sedekah itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Dan semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini, nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya. Supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal dunia. Karena lelah dia untuk menjaga kesabaran dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Wihdat Ummah dan kepada kehangatan keluarga para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita dan menyibukkan kita dengan ilmu dan petunjuk. Tapi yang paling penting bukan ilmunya dan bukan hanya sekadar petunjuknya, tetapi yang penting pula adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita jumpai dan kita tuliskan pada saat kita duduk di taman-taman surga. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan. Apa yang diharapkan dari mendung? Kalau mendung itu tidak menurunkan hujan yang memberikan kesegaran, menghidupkan yang mati pada tanah dan membasahi yang kering pada permukaan tanah. Itu pula yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya bukan ilmunya sekedar yang kita kejar, tapi yang kita kejar itu adalah keberkahan. Hari ini banyak bertebaran ilmu. Ilmu kita mudah akses dengan apa saja. Bahkan terkadang banyak penuntut ilmu terkadang mendapatkan ilmu dalam waktu yang sekejap. Scrolling handphone, membuka media sosial, dia sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang hilang dan menguap bukan ilmunya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Di balik mudahnya kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengingat 30 tahun yang lalu, mungkin ilmu tidak semudah hari ini ketika kita mengaksesnya. Dan tidak semudah hari ini kita mendapatkannya. Tapi kita mendapati bahwasanya suasana keberkahan pada ilmu itu masih sangat terasa. Bapak ibu kita dulu ataupun kakek nenek kita dulu mungkin tidak banyak mengkaji ilmu. Tapi keluarganya itu hangat sekali. Walaupun kajiannya jarang mereka dapatkan. LC tidak banyak sebanyak hari ini, Magister tidak banyak sebanyak hari ini, daurah mungkin juga menjadi kata yang masih sangat asing sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah yang kita dapatkan itu kehangatan pada keluarga, kehangatan kita bermasyarakat, gotong royong, guyup, itu kita rasakan betul-betul, kita rasakan bagaimana kehangatannya setiap waktunya. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu memang ada kejahatan, tapi kejahatannya itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, LC-nya banyak di mana-mana, kajiannya bertebaran di mana-mana, tapi justru yang kita dapatkan bukan lagi kehangatan keluarga. Banyak suami istri mengikuti daurah tentang pernikahan, tapi ternyata terkadang tidak membawa kehangatan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu dan bapak mengikuti daurah parenting, tapi ternyata anaknya tidak merasakan kebaikan dari apa yang dipelajari oleh bapak dan ibunya. Karena disitulah kita paham, hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. Banyak suami yang sering ngaji, tapi ternyata istrinya itu berpikir, ini suami saya ngaji atau enggak ngaji sama aja. Dan banyak istri yang suka ngaji, kadang-kadang jadwalnya 3 kali dalam sehari. Padahal ustadznya cuma 2 kali dalam 1 hari itu. Tapi suaminya itu enggak ngerasain gitu. Kok istri saya ngaji sama aja ya gitu. Bahkan anaknya pun sering berkomentar dengan lirih, tapi menusuk hati. Mama itu ngaji sama aja kok gitu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar bahwasanya yang hilang hari ini adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita
cari. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu yang kita jumpai. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali adalah keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar yang naik mendaki hingga ke arasnya Allah kecuali adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mengundang keberkahan, dan keberkahan itu menurunkan keikhlasan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini teruslah berdoa, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teruslah berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham, Nabi tidak hanya fokus meminta ilmu, tapi Nabi fokus meminta keberkahan pada ilmu yang beliau minta. Makanya zikirnya Nabi kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, zikirnya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan sama orang terdekatku, manfaatnya dirasakan oleh keluargaku, manfaatnya dirasakan oleh diriku, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan ridhonya dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita tidak lupa ilmu tanpa keberkahan sebagaimana langit yang mendung tanpa meneteskan air hujan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Orang yang kaya belum tentu tenang, orang yang terkenal belum tentu lapang. Karena ketenangan dan kelapangan itu dua kondisi yang dipersyaratkan. Tidak bisa kita mendapatkannya sampai kita betul-betul bersyukur. Allah kalau mendapati kita telah betul-betul bersyukur kepadanya, Allah memberikan kepada kita sifat hatinya tenang dan kondisi jiwanya itu lapang. Kalau ibu sudah tenang, ibu tidak akan mudah depresi, ibu tidak akan mudah frustasi. Mungkin tetangga ibu membeli mobil listrik, tapi ibu membeli setrika listrik. Bercanda ya Allah, stop. Karena kita merasakan ketenangan. Karena kalau kita sudah tenang itu tidak ada satupun yang bisa membuat kita mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi ketika Allah mencintai orang mukmin, satu janjinya Allah yang tidak pernah meleset. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada setiap hatinya orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita, ketenangan itu memiliki prasyarat untuk bisa mendapatkannya. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa ditanam. Ketenangan itu hanya bisa diturunkan. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menurunkan ketenangan, yaitu ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, kalau ibu betul-betul sudah khusyuk di dalam berdoa, di dalam bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan. Masalahnya banyak, tapi hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Ibaratnya, air tidak akan membahayakan rumah kita selama rumah kita lebih luas dan lebih lapang daripada jumlah airnya. Airnya 1 meter, tapi tingginya rumah kita 1,5 meter. Tidak akan membahayakan air itu masuk ke dalam rumah kita. Mobilnya 5, tapi garasinya 10. Untuk 10 mobil tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi yang kita miliki 10 mobil. Makanya Allah ketika memberikan kecintaan kepada kita, Allah akan memberikan kepada hati kita kelapangan. Musuhnya masih ada, yang tidak suka dengan kita masih ada, yang menghujat kita masih ada, tapi hati kita lapang melihat mereka satu persatu dan kita tidak gelisah ketika menjumpai mereka. Makanya ketika kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah, perhatikan bagaimana Allah memberikan love language-nya kepada Nabi Muhammad. Apa love language-nya Allah kepada Nabi Muhammad? Allah tidak mengatakan, saya kayakan kamu. Tidak. Saya terkenalkan kamu. Tidak. Tapi Allah menyampaikan di dalam awal surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap hidup,
Walid bin Mughirah tetap hidup. Itu nama 3 tokoh gembong musyrik yang paling benci dengan Nabi. Tapi ketika mereka masih hidup tidak dimatikan langsung oleh Allah. Allah tidak langsung memberikan virus, Allah tidak memberikan bakteri yang membahayakan untuk 3 orang yang membenci Nabi, tidak. Tapi caranya Allah justru adalah melapangkan hati Nabi Muhammad, sehingga hati Nabi Muhammad tetap bisa menikmati hidup dengan kelapangan hati yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah 2 perkara itu yang kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pucuk dan puncak dari kualitas kita pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia pada kehidupan babak pertama dan kehidupan babak kedua kita, kelak kita di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Ibu-ibu dan bapak, dan bersama kehangatan keluarga Masjid Wihdatul Ummah, kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita terkadang menawarkan kepada kita kegetiran demi kegetiran hidup, dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua yang kita jumpai itu memberikan kepada kita cuma satu pelajaran. Pelajarannya adalah supaya kita bersabar pada kehidupan dunia, karena sejatinya kehidupan dunia itu lembaran ujian yang datang darinya. Kenapa Allah jadikan kita harus mengeluarkan kotoran dari pipis dan kotoran air besar? Ya karena kita supaya bersabar dengan setiap najis yang kita keluarkan dari badan kita. Padahal ketika kita nanti di surga, Allah mampu menjadikan tubuh kita tidak mengeluarkan apapun dari kotoran ataupun dari air seni. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita ketika ingin memiliki anak, kita harus mengandungnya selama 9 bulan? Padahal nanti ketika kita di surga, seorang wanita dan suaminya ketika ingin mendapatkan anak, seketika dia langsung hamil, seketika melahirkan, dan seketika pula anaknya bisa ditentukan pada umur berapa anaknya itu berhenti. Tetapi Allah tidak menjadikan itu di sini, tapi nanti di surga. Kenapa di sini? Supaya kita bersabar. Kenapa Allah jadikan setiap tanaman minimal mangga ataupun durian? Kita harus menunggu 6 tahun barulah kita bisa memetik manis dari durian yang kita tanam di pekarangan belakang rumah kita. Kenapa kita tidak dijadikan setiap kita menanam benih pagi hari, lalu sore harinya kita sudah bisa memetik durian yang kita inginkan? Itu pun memberikan kepada kita tentang pelajaran arti kesabaran. Karena kehidupan itu mengalami kegetiran, dan kehidupan itu lembaran ujian yang datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah, tidak ada salah satu perkara yang menguatkan kita kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga itu memberikan energi tanpa putus pada kehidupan kita untuk menapak setiap ujian pada setiap lembaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kehidupan kita tidak ada surga, Bu, pastinya kita akan berat melakukan sesuatu ketika tidak ada harapan yang bisa kita rangkai di balik setiap kesulitan yang kita jumpai. Tapi ketika Allah menyebutkan kata surga, Allah menyampaikan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali dalam segala macam bentuk turunannya. Itu ternyata disebutkan nama surga, diulang-ulang kata surga semenjak kita membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Karena pada dasarnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya kepada saya, Ustadz, saya mendapatkan anak saya special need dari anak berkebutuhan khusus. Saya kadang lelah, saya kadang letih ketika merawat anak saya. Boleh nggak saya mengetahui kira-kira perkara apa yang membuat ibunya Ustadz dulu kuat bersabar ketika mendapati kedua putranya berkebutuhan khusus dari cerebral palsy? Maka saya menyampaikan kepada beliau apa yang pernah dan paling sering disampaikan ibu saya kepada saya.
Nak, kita punya 2 anak atau 2 kakak spesial ini karena hari ini kita menjadi tongkat bagi mereka. Dan akan datang satu hari mereka pun akan menjadi tongkat bagi kita menuju kepada surga. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, kalau mereka, maaf, dalam tanda petik, tidak sempurna akalnya, mereka tidak dihisap sebagaimana kita dihisap. Ibu dihisap atas aurat, ibu dihisap atas sholatnya, ibu dihisap atas baktinya ibu kepada suami, ibu dihisap atas setiap hartanya ibu belanjakan, dan ibu dihisap atas puasa, sedekah, haji, dan umrah yang ibu kerjakan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dan bertumbuh dewasa dengan otak yang sempurna. Tapi anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy, autis yang paling akut, maka sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu karena mereka membawa lembaran ujian dari Allah. Kelak kalau mereka balik pada kehidupan akhiratnya, mereka tidak dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisapnya detail, la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali kita pasti akan ditanya detail oleh Allah. Tapi itu tidak berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka cuma ditanya tentang satu. Atarifuni, kalian kenal saya enggak? Kenal ya Allah, Engkaulah pencipta kami. Maka tidak ada balasan untuk mereka kecuali langsung mendapatkan surga sebagai ganti atas setiap keterbatasan yang mereka jumpai pada kehidupan di dunia. Ya. Maka mereka nanti, surganya nanti ketika di akhirat. Di dunianya, lihat ibu, anak-anak Down syndrome, mereka tidak nikah, mereka tidak bisa beli baju kayak ibu, mereka tidak bisa check out, ya, mereka juga tidak bisa check in. Tapi semuanya itu hanyalah sebentar dan mereka langsung digantikan dengan apa yang mereka peroleh pada kehidupan di akhirat. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, Bu, sabar, menjadi tongkat untuk anak ibu, supaya anak ibu pun nanti akan menjadi tongkatnya bagi ibu, dan anak ibu nanti pasti akan berkata, ini ibuku yang tidak malu ketika engkau menitipkan aku pada kehidupannya. Dan tidak mungkin ibu itu, dan tidak mungkin anak itu akan melupakan ibu. Beliau nangis, tapi beliau menyampaikan terima kasih. Surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Surga memberikan kepada kita harapan. Surga memberikan kepada kita kabar gembira. Itulah surga. Makanya ketika saya dulu mentalkin kakak saya, ibu yang cerebral palsy, pada saat ketika beliau akan meninggal dunia, maka saya mentalkinnya dengan mengucapkan la ilaha illallah 1 kali saja. La ilaha illallah. Selebihnya saya tidak mentalkin dengan kalimat itu, karena saya tahu kakak saya tidak bisa ngucapin kalimat itu. Kakak perempuan saya talkin la ilaha illallah, Mbak. Terus saat itu saya berkata, Mbak, kalau saatnya pulang, pulang. Pindah dari sempitnya dunia menuju kepada alam yang jauh lebih lapang dengan rahmatnya Allah pada kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Nanti kalau sudah pulang ya Mbak, semoga nanti dapat jodoh, dapat anak yang tidak kamu dapatkan pada kehidupan di dunia. Kakak saya perempuan cerebral palsy tidak menikah, Bu. Kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Dia tidak punya anak walaupun fitrahnya masih disisakan untuk senang sama anak. Maka setelah saya mengucapkan itu 5 menit setelahnya beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham sesungguhnya surga itu menghadirkan kepada kita kehangatan kita untuk terus melakukan kejujuran kita kepada Allah. Memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, taat kepada Allah itu berat, tapi jauh dari Allah itu lebih berat. Dan kita terus memberikan ketaatan kita dan tidak ada satupun yang kita ingat kecuali adalah surga. Karena siapapun yang dia mengingat surga, maka dia akan segera tersapih keletihannya.
maka akan terhapus segala kelelahannya ketika dia itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita paham ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah, maka hiburan yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah pada saat ketika beliau menemani baginda Nabi SAW, maka Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah istana. Allah ketika memberikan special treatment ketika menghibur Ibunda Khadijah, Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah itu kesehatan yang panjang sampai berusia 90 tahun lebih, bukan. Tapi ketika Allah itu pengen menghibur Ibunda Khadijah, perhatikan sebuah hadis yang sangat indah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamku kepada istrimu Khadijah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di surga, yang rumah itu tidak ada kelelahan dan rumah itu tidak ada kegaduhan sama sekali. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kelelahan? Karena wanita yang paling lelah menemani dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian? Karena rumah yang paling gaduh dan paling ramai dengan datangnya para sahabat yang belajar Islam itu rumahnya Khadijah. Padahal ibu sebagai wanita pasti paham, wanita itu butuh privasi dan wanita itu paling tidak suka kalau orang itu lalu lalang ke dalam rumahnya. Dan Ibunda Khadijah ikhlas ketika menemani dakwahnya Nabi. Maka Ibunda Khadijah dikuatkan oleh Allah lewat pesan yang disampaikan Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendeliver message-nya, Malaikat Jibril tidak mengatakan kamu akan sehat 100 tahun, kamu akan terus mendapatkan kekayaan. Tapi sesungguhnya Malaikat Jibril berkata, rumahmu di surga sudah dibangun oleh Allah. Tidak ada kelelahan lagi nanti di surga. Dan tidak ada lagi kegaduhan untuk rumahmu di surga. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di antara hiburan orang beriman itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham satu teori. Semakin kita mengingat surga, semakin ringan nilai dan ujian di dunia. Tapi semakin kita lupa dengan kenikmatan surga, semakin berat setiap ujian yang kita jumpai. Ditulis ibu. Mau ditulis? Tulis. Kalau mau di WhatsApp status, silahkan. Inilah yang menjadikan kita memahami betul. Maka sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan sebuah kehidupan yang antitesanya. Kehidupan dunia itu antitesanya yaitu ketika kita mengingat surga. Wanita yang selalu mengingat surga, maka pasti pundi-pundi kesabaran yang dia hadapi ketika menjumpai suaminya jauh lebih banyak daripada pundi-pundi kesabaran seorang wanita yang tidak pernah mengingat surga. Pundi-pundi kesabaran seorang lelaki ketika dia menghadapi istrinya, kalau dia mengingat surga, pasti pundi-pundi kesabarannya jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki yang tidak mengingat surga ketika dia menghadapi istrinya. Karena sumber kekuatan pada diri kita terletak pada surga yang kita harapkan dan kita inginkan, supaya kita senantiasa bisa untuk mampu bertahan pada setiap lembaran yang kita hadapi pada kehidupan di dunia. Karena kita tahu pada babak kedua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya dunia itu sebagaimana lautan. Kita berada di atas perahu dan perahu itu adalah hati kita. Tidak akan membahayakan dunia selama perahu kita tidak bocor. Tapi pastinya akan membahayakan kita ketika perahu itu adalah bocor. Lautan itu ibarat adalah dunia. Perahu kita adalah hati kita. Dan sesungguhnya kita adalah orang yang ada di dalam perahu itu.
Kalau ibu di atas perahunya, dalam kondisi perahunya tidak bocor, maka dunia tidak akan menenggelamkan kita. Tapi ketika perahunya bocor, maka pasti kita akan tenggelam dan hanyut pada pusaran dunia, yang semakin kita masuk ke dalam, semakin kita terperosok. Intinya pada perahu kita, dan itu merupakan perumpamaan dan analogi. Perahu itu adalah hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, mempersiapkan hati kita supaya kita tidak terperosok kepada dunia itu penting. Dan satu kondisi hati, yaitu ketika hatinya selalu mengingat surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami, ingatlah surga. Sehingga apapun yang kita jumpai selalu kita kaitkan dengan surga. Dan siapapun yang jujur mengkaitkan apapun yang dia jumpai dengan keinginannya untuk mendapatkan surga, dunia ini akan baik-baik saja. Ibu melihat mobil bagus banget. Kita belum punya mobil itu. Maka kita berkata, innal aisha aisyul akhirah, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku adalah kehidupanku nanti di surga. Maka mobil itu walaupun tidak pernah kita miliki di dunia, kita baik-baik saja. Kita melihat villa bagus banget ketika kita sedang jalan-jalan ke puncak. Mending villa, rumah kita saja masih banyak yang perlu kita renov. Dan melihat villa itu, bagus banget ya villanya gitu. Langsung kita kaitkan dengan surga, kata Nabi. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang membuatmu takjub, maka sesungguhnya katakanlah kepada apapun yang membuatmu takjub. Kalau kamu belum memiliki benda itu, sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupanku nanti di akhirat. Makanya semuanya kalau kita kembalikan kepada surga, kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Suaminya belum baik, padahal sudah 10 tahun. Ya mungkin nanti baiknya di surga. Nah, baik-baik aja insyaallah. Ibu-ibu pada ketawa. Padahal sama bu, istrinya, suaminya kalau ngeliat ibu-ibu, kapan nih baiknya gitu. Ya mungkin nanti di surga katanya. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya inilah bagaimana kaitannya antara dunia dengan surga. Makanya Nabi ketika memberitahukan kepada para sahabat kadang-kadang tidak muluk-muluk dan tidak perlu ribet. Kadang-kadang Nabi kalau memberitahukan kepada para sahabat itu adalah jawabannya adalah surga. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu. Beliau pernah akan menghadapi perang yang begitu berkecamuk dan begitu menakutkan. Saat itu Umar ini agak ketakutan ketika akan masuk kepada gelanggang peperangan. Pada saat ketika dia merasa ketakutan, ketika akan memasuki gelanggang peperangan, maka pada saat itu Umar itu langsung bertanya kepada Nabi. Di balik berkecamuknya perang yang luar biasa dahsyat, beliau bertanya, "Aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" Tempat saya di mana ya Nabi kalau saya berperang untuk membela kalimatnya Allah di gelanggang peperangan ini? Nabi tidak menjawab panjang kali lebar dengan daurah 3 hari 2 malam. Nabi menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, in kutilta fi sabilillah fil jannah. Kalau kamu berperang membela kalimat Allah ini dan ikhlas karena Allah, tidak ada tempat bagimu kecuali adalah surga. Ketika disebutkan kata surga, bergejolak itu hati dan imannya seketika. Maka sesungguhnya Umar ini langsung bergerak dan ketika akan memasuki gelanggang peperangan dan seakan-akan hilang itu rasa takut yang ada menggelayut pada dirinya sebelumnya, tiba-tiba dia ingat di kantongnya ini ada beberapa kurma yang belum dia makan. Maka dia melihat kepada kantongnya, lalu dia keluarkan kantong itu, kurma dari kantongnya itu, dan dia berdialog dengan kurmanya. Saat itu dia berkata, wa inilah aqulu hadhihi tamaratun lahayatun tawilah. Kalau saya akan memakan kurma ini, hidup saya terlalu lama. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia lemparkan kurma itu dan tidak mau dia makan karena tidak mau memperlambat jalannya menuju
surga. Akhirnya dia lemparkan kurmanya, dia berperang dan dia terbunuh. Dan disitulah kita memahami apa yang membuat Umar berani masuk pada gelanggang peperangan. Ingatan surganya membuat dia kuat. Ada seorang wanita budak datang kepada majelisnya Nabi. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, akan datang seorang wanita sebagai penghuni surga. Yang datang pada saat itu adalah seorang wanita mantan budak dengan kondisi kulitnya hitam legam. Lalu datang kepada Nabi dan mengatakan, ini usra ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali engkau mendoakan aku supaya aku disembuhkan. Yang menarik adalah Nabi pada saat itu mengatakan kepada wanita mantan budak ini, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka kamu insya Allah sembuh dari penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu surga. Maka perempuan itu ketika diberitahu oleh Nabi bahwasanya dia diberitakan dengan surga kalau dia bersabar, maka wanita itu langsung berkata kepada Nabi, kalau begitu saya memilih sabar dan tidak memilih sembuh. Nabi mendiamkan pilihannya. Setelah itu dia jalan beberapa langkah, kemudian dia balik lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi ada sesuatu yang membuatku terfikir. Apa yang membuatmu terfikir? Sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap. Dan aku pingin sekali, setiap nanti penyakit ayanku kambuh ketika aku bersabar, Allah sudi menutupi auratku ketika aku tidak sadar. Ibu, kalau ada perempuan tersingkap auratnya ketika sedang tidak sadar, contohnya ketika ayan tersingkap, dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak? Enggak. Tidak sadar. Insya Allah ya Bu. Dulu perempuan itu tidak sadar aja nggak mau ngeliatin aurat. Kalau sekarang sesadar-sadarnya mau. Maka Nabi saat itu langsung mengatakan kepada wanita itu, aku doakan semoga Allah menutupi rapat auratmu walaupun ayanmu kambuh. Pisah dengan Nabi. Ibu tahu kelanjutan dari wanita mantan budak berkulit hitam legam ini? Maka wanita ini sepanjang hidupnya penyakit ayannya selalu kambuh. Tapi tidak satu pun pernah tersingkap kembali auratnya setelah didoakan Nabi. Dan yang paling mengagumkan dari hadis ini, wanita ini akhirnya menjadi salah satu wanita penghuni surga. Kenapa dia kuat menghadapi penyakit ayan? Penyakit ayan Bu, kita tahun 2025 saja sebagian dari kita yang belum teredukasi masih memandang jijik sama orang yang kena penyakit ayan. Apalagi 1400 tahun yang lalu. Yang edukasi tentang kesehatan tidak sepesat hari ini. Tapi wanita itu kenapa kuat walaupun dia terkena penyakit ayan dan sering sekali kambuh ayannya? Karena tawaran Nabi itu luar biasa. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Nah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Untuk supaya kita senantiasa kuat, itulah yang menjadikan kita mengingat surga. Mengingat surga itu bukan halu, mengingat surga itu bukan fantasi. Mengingat surga itu merupakan proses keimanan yang tinggi. Dan siapapun yang mengingat surga, terasa ringan nilai ujian yang dia hadapi. Dan siapapun yang tidak mengingat surga, maka terasa berat setiap ujian yang dihadapi. Sekarang mari kita bahas. Ada 6 perkara yang harus kita berikan. Ada 6 perkara dalam kondisi terbaik menghadapi dunia. Ya. Karena kita sebelum bicara tentang surga, maka kita bicara tentang apa 6 kondisi yang terbaik
yang harus selalu kita berikan di dalam perjalanan kita supaya kita tidak terjerembab kepada dunia. Karena dunia itu memiliki banyak jebakan demi jebakan yang bisa menjadikan kita terperosok kepada dunia itu sendiri. Dunia itu penipu paling ulung. Sehingga ketika kita mendapati dunia sebagaimana dikisahkan dalam riwayatnya Nabi Isa, maka dunia itu sebagaimana perempuan tua, rentak, tetapi pandai bersolek. Kalau bahasa kita, perempuan tua dan rentak banget, 90 tahun, tetapi memakai filter. Saya tidak nyinggung ibu. Tapi ketika memakai filter, maka akhirnya tidak kelihatan sebagaimana aslinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari apa yang harus kita berikan dalam kondisi terbaik ketika kita menyikapi dunia, supaya kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari dunia. Karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara yang paling besar yang menggagalkan manusia menuju kepada rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya sampai Nabi bersabda, "Hubbud dunya rasu kullu khati'atin." Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan kalau kita tidak menyikapi dunia dengan cara yang benar. Tidaklah orang sampai rela mematikan kehidupan akhiratnya ya karena dunia. Tidak ada orang sampai dia mengorbankan kesucian dirinya dan membuka kancing bajunya ya kecuali karena dunia. Dan tidak ada orang sampai mereka melakukan perkara yang memalukan sekali, itu juga karena dunia. Karena sesungguhnya dunia itu harus kita sikapi dengan benar. Dunia itu sebagian sisinya ada racunnya dan sebagian sisinya itu ada madunya. Kalau kita tidak waspada, kamu akan mengambil racunnya dan meninggalkan madunya. Tapi kalau kamu waspada dan kamu tahu bagaimana menyikapi dunia, maka kamu mengambil madunya dan selamat dari racunnya. Karena sesungguhnya ke dunia itu memberikan kepada kita pilihan. Menjadi orang yang terkubur dengan dunia dan gagal mendapatkan akhirat, atau kita selamat dari dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sekarang mari kita bedah. Yang pertama, ngapain Ustadz dalam kondisi kita menghadapi dunia? Para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya sikap terbaik di dalam menghadapi dunia itu adalah berikanlah sikap hati dan jiwamu dengan sikap zuhud. Tulis dulu. Berikanlah sikap hatimu dan jiwamu dengan bersifat zuhud. Ditulis dulu. Nah, kalau sudah selesai, diletakkan pulpennya. Sudah? Yang pertama, sikap terbaik bagi seseorang ketika ketika kita menghadapi urusan duniawi, yaitu adalah ketika kita pada kehidupan di dunia, sikap terbaik kita itu adalah memoles, membangun fondasi pada hati kita dan jiwa kita dengan sikap zuhud. Sekarang mari kita bedah dulu, zuhud itu apa? Tidak usah ditulis, nanti gampang, insyaallah. Karena banyak di antara kita yang mendefinisikan zuhud dengan pandangan yang kurang benar. Dikatakan oleh sebagian dari kita bahwasanya zuhud itu adalah ketika pakaian kita compang-camping, ketika jilbab kita sudah robek, berkibar-kibar separuhnya, dan ketika sepeda kita sepeda ontel, dan rumah kita rumahnya adalah dinding bambu beralaskan tanah dan atapnya beratapkan langit dan bintang. Maka kalau kita sering menjumpai orang semacam itu, maka seketika kita berkata, orang ini adalah orang yang zuhud. Padahal ini merupakan sebuah definisi yang kurang benar. Karena yang kita harus pahami sebelum kita membedah sifatnya zuhud itu apa, karena zuhud itu kita perlukan dalam sikap terbaik kita menghadapi dunia, kita harus sepakati dulu dalam sebuah kesepakatan. Zuhud itu bukan penampilan fisik.
Tapi zuhud itu merupakan penampilan dan amalan hati. Dan zuhud itu bukan apa yang kita miliki pada urusan fisik dan duniawi, tapi bagaimana kondisi hati kita ketika hati kita memandang dunia. Bisa nulis ibu-ibu? Masya Allah, kayak bisa nulis aja. Maka sesungguhnya zuhud itu tidak ditampilkan oleh fisik. Bukan berarti mereka yang bertabur dengan kekayaan berarti pasti tidak zuhud. Dan bukan berarti ketika seseorang tinggal di ujung-ujung gunung lalu hanya beralaskan dengan tanah dan beratapkan dengan langit dan bintang, berarti dia pasti zuhud. Bukan. Kalau kita menerjemahkan zuhud dengan konsep semacam itu, berarti Nabi Sulaiman tidaklah beliau berzuhud. Dan Nabi Sulaiman tidaklah dia zuhud. Kenapa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh manusia siapapun sampai hari kiamat. Padahal mungkin nggak ada seorang Nabi dan seorang Rasul yang dia tidak zuhud. Ya nggak mungkin. Kalau ada Nabi dan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah dia tidak zuhud, gimana dia bisa menerangkan akhirat kalau hatinya saja tidak zuhud? Karena akhirat itu tidak akan dinikmati kecuali mereka yang zuhud. Berarti Nabi Sulaiman zuhud? Zuhud. Berarti Abdurrahman bin Auf zuhud? Zuhud. Utsman bin Affan zuhud? Zuhud. Karena zuhud itu tidak sesuai, karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati dan bagaimana hatinya memandang urusan duniawi. Ya. Jadi maaf ya Bu, yang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Yang miskin bukan berarti dia otomatis zuhud. Karena zuhud tidak ditentukan oleh harta yang berkurang dan gagalnya zuhud tidak ditentukan oleh harta yang bertambah. Setelah kita memahami bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati, amalan jiwa, dan ini kita perlukan di dalam memaknai kita supaya kita bisa memiliki sikap yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya apa itu definisi zuhud? Definisi zuhud itu memiliki 3 komponen penting yang harus selalu kita mengerti ketika kita menafsirkan tentang zuhud. Dan kita nanti bisa mendiagnosa diri kita, apakah diri kita sudah zuhud ataukah belum. Maaf ya, nanti kalau kita menemukan orang, lalu kita sudah membaca 3 komponen dalam zuhud, jangan suka mengevaluasi orang. Mbak, iya, kelihatannya Mbak itu ndak orang zuhud deh, insya Allah. Jangan gitu. Kalau ada yang suka kayak gitu, maaf ya, kalau ditanya siapa gurunya, jangan sebutkan nama saya. Sekarang mari kita artikan zuhud itu bagaimana, sekaligus pula nanti kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita betul-betul sudah zuhud ataukah belum. Maka sesungguhnya ada 3 komponen. Komponen yang pertama, zuhud itu apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang mereka yakin terhadap janjinya Allah dibandingkan apa yang dikatakan manusia. Orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan perkataan-perkataan manis manusia, itulah zuhud. Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah, letakkan dulu. Jadi disitulah kita akhirnya memahami. Jadi zuhud itu nampak sangat nyata tercermin pada kondisi hati manusia. Yaitu ketika manusia itu dalam kondisi bagaimanapun hartanya, bagaimanapun rezekinya, bagaimanapun finansialnya, selama dia yakin kepada apa yang Allah janjikan lebih daripada apa yang dikatakan manusia, fix dan confirm, dia telah memiliki sepertiga dari sifat zuhud. Contohnya gimana Ustadz? Oke, kita ambilkan contoh. Ibu memiliki bisnis dan ibu merintis bisnisnya. Lalu ketika ibu mentok dengan pengembangan produksinya yang harus besar karena kebutuhan semakin besar, saat itu ada 2 pintu yang terbuka
untuk memberikan tawaran. Satu, sabar pelan-pelan sambil menunggu satu persatu profitnya bertambah. Atau yang kedua, ketika kita ditawari dengan konsep pinjaman riba. Maka pada saat itu orang berkata, kalau ingin punya bisnis, cepat bisnisnya naik, indeksnya cepat, grafiknya cepat, supaya cepat BEP, pakai riba. Pinjamannya dipakai, cari yang pinjaman lunak, supaya cepat menghasilkan dividen dan profit. Lalu ibu bersama suami lalu tetap mengatakan, maaf, saya tidak mau pakai riba. Saya tidak mau pakai riba. Orang-orang berkomentar di samping kanan kiri ibu dan mengatakan, hari gini kok tidak pakai pinjaman lunak. Wong ayam aja di presto kok malah bisnis kok nggak mau dapetin pinjaman lunak. Lalu akhirnya mereka tidak bisa untuk memahami jalan pikiran ibu dan mereka berkomentar, mereka berceloteh menanggapi pilihannya ibu untuk tidak mau mengambil riba. Tetapi walaupun mereka berceloteh, mereka berkata, mereka mengatakan berbagai macam narasi yang mereka perlihatkan kepada kita, kita tetap tidak mau sama sekali untuk memakai riba karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ditawarkan oleh mulut manis manusia. Berarti fix dan confirm ibu pada saat itu sudah zuhud. Ibu pengen punya rumah, rumahnya harganya 3 miliar. Ibu memiliki tabungan 1 miliar. Masih kurang 2 miliar. Ibu lalu melihat rumah itu bersama suami dan ibu dan bapak atau suami ibu berkata, "Ma, ini rumahnya 3 miliar, tabungan kita 1 miliar. Tapi kalau rumah ini sudah ditakdirkan oleh Allah milik kita di Lauhul Mahfuz, pasti Allah akan memberikan kepada kita dengan cara dan ikhtiar yang Allah mudahkan untuk kita membeli rumah ini. Yuk kita nikmati proses datangnya pertolongan Allah." Lalu teman ibu ngomong, "Mbak, nggak jadi ngambil rumah itu." "Enggak." "Dan terus?" "Nanti ikhtiar dulu, nabung." Orang langsung berkata, "Hari gini kok beli rumah nggak pakai tabungan, Mbak? Kamu kenal inflasi nggak sih? Nanti kamu nabung 2 miliar tahun depan, itu rumahnya sudah 4 miliar, Mbak." Nah, ini gara-gara dia menabungnya tidak pakai emas, jadi inflasinya turun. Tapi pada saat itu kita yakin dan tetap mengatakan, tidak, kalau rezeki itu memang milik saya, maka sesungguhnya rumah itu akan datang dengan sendirinya oleh Allah dan akan dibuat bersujud-sujud datang ke tempat kita kalau dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Janganlah lambatnya satu turunan rezeki yang datang dalam hidupmu membuatmu memotong kompas, mengambilnya dengan cara yang haram. Maka ketika ibu pada saat itu mengatakan, "Enggak, saya tidak mau ngambil pakai riba, saya akan ikhtiar. Kalau memang milik saya, pasti akan datang milik saya." Dan ternyata ketika ibu yakin dengan apa yang ibu pilih bersama suami, orang-orang bercoleteh, ngomong macam-macam dan ngomong bahwasanya kita tidak waras hari gini beli rumah dengan nabung. Dan ibu tetap yakin saya akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ibu saya sampaikan dan bapak saya sampaikan. Bapak dan ibu memiliki, ada seseorang memiliki rumah ini. Ini contohnya rumah. Rumah ini misalkan diambil dengan cara riba, misalnya untuk billahi min dzalik. Dicicil 20 tahun. Setelah 20 tahun pasangan ini menikah dan mencicil selama 20 tahun, akhirnya rumah ini miliknya mereka. Ibu dan bapak, saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rumah ini sudah ditakdirkan milik kita. Tapi kalau kita mau beriman sama Allah, sabar nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita tidak mau sabar, tetap Allah berikan dunia itu kepada kita, rumah itu menjadi milik kita, tapi kita mempertanggungjawabkan 20 tahun riba yang kita kelola setiap bulan ketika kita mencicil ribanya.
Dan ingat loh, riba itu hitungannya dinar, hitungannya dirham. Kalau sudah sampai sekitar 1 dirham, sekitar 300 sampai 500 ribu hari ini, sudah masuk pada kategori riba yang lebih parah daripada dosa zina. Orang kalau zuhud tidak tertarik dia dengan riba. Kenapa? Karena dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Ibu punya anak perempuan, umurnya 20 tahun, belum punya pacar. Ketika ada reuni keluarga pada waktu Syawal, keluarga kita ngomong, loh, iya, itu anakmu belum punya pacar. Belum. Loh, umurnya 20 tahun bukan? Iya. Terus gimana dapat jodoh kalau dia belum punya pacar? Yang pacaran aja belum tentu kawin, jeng. Nah ini 20 tahun nggak belum punya pacar. Kamu ndak takut, jeng? Kita dengan senyum selebar samudra berkata kepadanya, pacaran tidak mendekatkan jodoh, dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Kok bilang uwe? Saya bilang uwe tadi. Semoga diampuni dosa-dosanya. Maka sesungguhnya keyakinan kita kepada janjinya Allah dengan ta'aruf, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan engkau itu dikasih oleh Allah dengan kriteria zuhud. Ternyata anaknya sampai 25 tahun belum dapat jodoh juga. Orang yang tadi 5 tahun ngomong datang lagi, tuh kan jeng, udah 5 tahun kan. Makanya kalau punya pacar udah nikah 3 tahun yang lalu. Lalu ibunya tetap tersenyum selebar samudra dan berkata, lambatnya jodoh untuk putriku bukan karena pacaran dan tidak pacaran, karena Allah mungkin tidak ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana kerikil di pinggir jalan, tapi ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana mutiara di dasar lautan yang butuh waktu yang lama sampai di permukaan. Mantap Kak. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau yang tadi yaitu bisa-bisanya saya aja. Itu yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang yang kaya ketika hatinya itu yakin kepada Allah, dia zuhud. Makanya maaf ibu, saya terkadang ketika di komplek perumahan saya di Kemang Pratama, di kantor besarnya Syamila, yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya, dan betul-betul semoga diampuni dosa-dosanya. Semua majelis taklim sudah datang, ini doang yang belum datang. Beneran. Dari Jogja sudah, Solo sudah, Jakarta Selatan, Jakarta ini Cinere belum, Jakarta Selatan aja udah. Ini majelis taklim macam apa ini? Tapi saya sabar. Iya. Makanya saya ketika di komplek perumahan saya, maaf kadang-kadang ketika subuh jam 4 kurang, ketika saya persiapkan mobil ke masjid, semoga Allah merahmati beliau dan kita semua. Kadang-kadang kita melihat tukang sampah yang dia berpindah dari tukang lubang sampah ke lubang sampah berikutnya. Kadang-kadang saya refleks gitu, sembari bagian dari sosialisasi yang baik dan berinteraksi yang baik. Pak, sholat subuh dulu Pak. Nanti habis sholat subuh, nerusin lagi nyari sampahnya. Bisa jadi habis sholat subuh banyak yang mendapatkan rezeki. Jawabannya selalu sama. Tukang-tukang sampah itu yang saya temui. Saya tidak bermaksud lebih baik. Saya hanya mengambil contoh supaya kita mengambil pelajaran. Tapi bapak-bapak itu biasanya ngomong, ya mas, nanti mas, gampang gitu. Tapi biasanya sampai muter-muter gitu. Sampai subuh selesai, mereka pun masih berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah. Di sisi yang lainnya, terkadang di komplek perumahan saya mendapati ada banyak mobil-mobil bagus. Ada BMW, ada Mercedes, yang terkadang sebelum jam 4
Orangnya sudah berada di masjid dan orangnya sudah di shaf yang pertama, khusyuk berzikir kepada Allah. Apakah yang salah hartanya? Tidak. Terkadang yang kaya bisa jadi zuhud, tapi belum tentu yang miskin zuhud. Makanya saya dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada salah satu orang punya perusahaan besar, Bu. Nilai valuasi perusahaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 1 triliun kali. Tapi beliau dengan begitu rasa syukurnya mengatakan kepada kami, saya alhamdulillah sudah tidak pakai riba sama sekali, Ustaz. Dan ketika masuk ke perusahaannya, ditulisi kalimat pertama kali yang saya baca, utamakan sholat. Apa yang kita jumpai dalam perkara itu? Terkadang kita menjumpai dan kita mendapati keyakinan orang kepada Allah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Lebih besar keyakinan dia kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Ibu masukkan anaknya ke pondok, orang-orang berkomentar, "Halah mbak masukin anak ke pondok, hari ini S1 aja cuma kasir Indomaret, malah masukin anak ke pondok." Lalu ibunya dan bapaknya tetap berkata, rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Biarlah dia mengenal kepada pemberi rezeki sebelum nanti dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu kan kalimat paling indah itu. Biarlah dia mengenal pemberi rezekinya sebelum dia mendapatkan kemudahan mendapatkan rezeki. Anaknya di pondok, orang komentar macam-macam, tapi tetap dia yakin kepada apa yang dia pilih untuk menyelamatkan anaknya dari berbagai macam lingkungan yang toksik dan bermasalah. Itu namanya zuhud. Inilah yang kemudian kita perlukan dalam sikap menghadapi dunia itu. Yakin sama Allah dalam perkara apapun. Makanya pertama sikap zuhud itu ditampilkan dan ditunjukkan ketika seseorang itu yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah. Lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia. Maka itulah yang disebut komponen pertama, disebutnya sikap zuhud itu. Yang kedua, komponen kedua, apa yang disebut dengan sikap zuhud itu? Komponen yang kedua itu adalah sikap zuhud itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi justru dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih dia inginkan. Saya ulang kembali ya, kurang lebihnya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana apabila mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia mengharapkan balasannya bukan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih panjang dan lebih dia senangi. Ditulis dulu nanti baru saya jelaskan. Sudah? Letakkan dulu. Jadi orang yang zuhud untuk melengkapi karakteristik zuhud yang ada pada hatinya dan karakteristik zuhud yang ada pada jiwanya itu apa? Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan kemalangan, takdir yang pahit, takdir yang getir, dan mendapatkan bala dan musibah yang menimpa pada hidupnya, maka dia seketika tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat. Karena kalau kita mendapatkan balasan duniawi, kita diperbolehkan kalau kita mendapatkan musibah. Contoh, ibu kehilangan handphone Xiaomi. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, Xiaomi, ya Allah. Tapi ganti iPhone ya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Cuma itu tidak memperlihatkan sifat zuhudnya. Ya Allah, mobilnya tabrakan, ya Allah. Temen yang ngomong, temen mobil yang mana mbak? Yang Ayla. Tapi ganti ya Allah. Temen yang ngomong, ganti apa mbak? Alphard ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau mendapatkan musibah lalu meminta balasan kepada Allah, itu boleh. Itu namanya kita mengharapkan balasan di sisi Allah, boleh. Makanya doanya kalau kita mendapatkan musibah apa? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku peroleh, tapi berilah pengganti yang lebih baik.
Cuma orang yang zuhud ketika dia mendapatkan bertubi-tubi ujian yang dia peroleh dan dia dapatkan ketika pada konteks kehidupan duniawi, maka yang diharapkan itu balasan akhirat. Ada di antara ibu diuji oleh Allah tidak mendapatkan keturunan, sudah konsultasi ke dokter kandungan 5 tahun, berbagai macam suntikan sudah dimasukkan, alat juga sudah sangat menyakitkan. Ketika proses 5 tahun dalam kondisi konseling mendapatkan keturunan, sampai akhirnya dokter memberikan sebuah resume. Maaf ya Bu, Bapak, memang Bapak dan Ibu kelihatannya ditakdirkan tidak punya keturunan. Bapak Ibu itu ketika akhirnya mendapatkan medis memutuskan kalimat tanpa mendahului takdir. Dia mengatakan ibu dan bapak tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan keturunan duniawi di dunia. Seketika sang bapak menggandeng tangan istrinya, mereka pergi ke masjid. Setelah mereka dari rumah sakit, mereka sholat dan mereka berkata, "Ya Allah, kami ridho tidak mendapatkan keturunan di dunia, tapi berikanlah pengganti untuk keturunan kami nanti di surga." Itu zuhud. Itu zuhud. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Jadi dunia itu tidak pernah membuat mereka pusing. Karena pusing itu bagi mereka yang tidak memikirkan tentang zuhud. Tapi kalau orang zuhud, itu mereka radarnya itu di atas dunia, sehingga dunia itu tidak bisa sehingga dunia itu tidak menjajah mereka dengan konsep mereka. Hati mereka itu sudah berpikir jauh, sehingga mereka itu tidak pernah berpikir macam-macam. Ya dikasih ridho, nggak dikasih juga nggak ridho, nggak dikasih juga nggak marah. Terus dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak dipermasalahkan. Sehingga ketika orang semacam itu, yang kedua, mereka dalam kondisi yang betul-betul selesai. Karena kenapa mereka tidak mengharapkan balasan di dunia? Karena mereka tahu balasan di dunia itu hanyalah temporer. Balasan di dunia itu sifatnya sementara dan pasti ada kata akhirnya. Kalau mereka tahu bahwasanya setiap balasan di dunia itu ada temporernya dan pasti ada akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka lebih memikirkan balasan di akhirat dan tidak sama sekali memikirkan balasan duniawi. Makanya ibu, mohon maaf bapak, kalau ibadah itu jangan niatan duniawi. Sholat tahajud supaya kaya, duha supaya kaya. Nanti kita khawatirnya kalau semua niatan ibadah kita itu supaya kita kaya, nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah? Duha saya mana ya Allah? Sedekah saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah, "Lu sholat duhamu, tahajudmu, duhamu kan supaya kamu kaya. Dan sudahkah aku kayakan kamu di dunia?" Dan akhirnya tidak ada balasan di akhirat. Tidak boleh. Buka surat Hud 15 dan 16. Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Ya Mas Ari, dibaca. Sekali-kali bacain Mas. Bismillah. Kita dengarkan bacaan Quran dan lantunannya Mas Ari. Baca Qurannya Mas. Suara kori. Yang nggak usah dibuat. Ada artinya aja. Ayatnya apa artinya? Ayat 15 16. Ayatnya aja biar dapat paham. Artinya aja apa ayat? Artinya, ayatnya dan artinya. Ayat. Artinya dan ayatnya. Ayatnya dan artinya. Saya izin pulang dulu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun.
Barang siapa, pelan-pelan mas, barang siapa, ini semuanya, mau guru, mau nggak guru, ustadz, nggak ustadz, awam, nggak awam, semuanya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dia menghendaki dunia itu apa? Pengen kaya dan seluruh perhiasannya. Teruskan. Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia. Kami akan berikan dunia itu kepadanya kalau Allah menghendaki. Orang itu mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang sholatnya pengen kaya, orang yang duhanya pengen kaya, orang yang sodakonya pengen kaya, ya dikasih kaya sesuai niatnya kalau Allah menghendaki. Tapi ayat 15 tidak berdiri sendiri. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Terus kan 16, ulaikal ladzina laisa lahum. Langsung artinya? Enggak, ayatnya. Tadi udah antum baca. Bagus kok bacaannya, insya Allah. Dibandingkan ibu-ibu bagus Mas Ari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Nah ini ayat 15 dan 16 itu bacanya harus bergandengan ya Bu, nggak boleh mengambil 15 doang tanpa 16 karena itu satu paket, artinya 16. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Tuh. Ulaika allati laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita tahu beribadah itu jangan cita rasa dunia. Saya tanya sama ibu, Mas Ari sholat di samping saya, khusyuk dia, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari Ustadz Umar, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Enggak. Ibu sholat tahajud karena ingin dapat duniawi, bukan karena Allah yang menetapkan semua kehidupan. Kira-kira diterima atau tidak? Ya enggak. Bekerjalah, berikhtiarlah yang terbaik, tapi biarkan urusan ibadah kita menjadi miliknya akhirat yang kita nanti temukan panennya, tanpa kita rusak ibadah akhirat itu untuk tujuan duniawi. Janganlah kita terkena sebuah sindrom ibadah cita rasa dunia. Ibu, kalau ibu tahajud, puasa, sedekah, duha, dan ibu ikhlas melakukan semuanya itu, maka ibu mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan surga, ketika dia melakukan ketaatan itu ikhlas murni karena Allah, mungkin nggak dunianya nggak dapat? Ya nggak mungkin. Ibarat kata, kalau ibu bisa membeli Ayla, kalau ibu bisa membeli Alphard, bisa nggak membeli Ayla? Bisa. Tapi kalau ibu cuma bisa membeli Ayla, apakah pasti bisa membeli Alphard? Belum tentu. Alphard itu akhirat kita, surga kita. Ayla itu kayak perumpamaan dunia kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan maaf ibu, Allah tidak pernah membagi-bagikan dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman tuh nggak ada yang dapat dunia. Ya, maka Steve Jobs, maka lagi siapa itu? Orang-orang kaya dunia pun harusnya nggak bisa dapat dunia, mereka nggak pernah zikir pagi, nggak pernah sholat duha, dan tidak pernah sholat malam. Ada nggak Steve Jobs ngomong, habis dari mana Steve? Habis sholat duha. Ada.
Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskinkan pun ujian. Kenapa sih Ustadz ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya kehidupan harmonis. Kalau semuanya kaya, terus gimana kehidupan ini akan berjalan baik? Orang di sini pengen bangun masjid, semuanya nyumbang, tapi tidak ada yang mau bangun. Terus kapan bangun masjidnya? Mas, bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Terus siapa yang jualan cilok? Siapa nanti yang jualan? Siapa yang nanti jadi Grab? Miskin tidak hina, kaya pun tidak mulia. Mari kita hilangkan stereotype itu. Mari kita menghilangkan stereotip itu. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Tidak ada dalam Islam. Apakah yang jualan cilok menjadi hina? Tidak. Berapa banyak orang yang jualan cilok bisa jadi di tengah kesulitannya Allah mendengar suaranya. Kenapa? Di balik orang yang susah ada suara yang terdengar nyaring di sisi Allah. Ibu, saya tanya sama ibu. Ibu kalau melihat ada tukang ojek jam 11 malam masih keliaran di kompleknya ibu, ibu kasihan nggak? Kasihan. Ya Allah, bapak itu jam 11 malam masih muter-muter ngantar pesanan, harusnya di rumah kelonan sama anak-anaknya. Hujan dia terbas. Kita saja manusia ngelihat ada laki-laki kayak gitu, kasihan kita itu turun. Mungkin nggak Allah nggak turun? Nggak mungkin, Bu. Kalau kamu sebagai orang biasa saja kasihan ngelihat orang mesti ngantarkan pesanan jam 1 malam, Allah lebih kasihan karena Allah itu memiliki sifat belas kasih jauh yang tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihannya makhluk. Makanya akhirnya kita harus mengerti bahwasannya ketika kita zuhud itu balasan yang kita harapkan itu akhirat. Jadikan sholat tahajudmu itu menunggu kita nanti di surga, Bu. Jadikan sholat duha kita itu nunggu kita di surga. Jadikan sodakoh kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sodakoh itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Nah, semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini, nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya. Supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal dunia. Karena lelah dia untuk menjaga kesabaran dalam hidup. Makanya yang salah itu bukan kaya atau miskinnya. Makanya kalau para ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Mana jawabannya yang paling mana? Saya tahu jawaban ibu-ibu. Jawaban berdasarkan perasaan. Mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab A? Angkat tangan. Angkat tangan. Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tidak tahu. Jawabannya bukan A. Jawabannya juga bukan B. Jawabannya bukan C. Jawabannya apa, Ustadz? Antara si kaya yang bersyukur dan miskin bersabar, manakah yang lebih utama di sisi Allah? Yang lebih bertakwa di antara keduanya. Itu jawaban para ulama. Ya atau tidak? Guru kok dilawan. Maka di situ akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya disitulah kita akhirnya mendapatkan. Jadikan ibadah akhirat itu yang untuk akhirat.
Kita mendapatkan dunia setelah kita beribadah yang kita niatkan akhirat, berarti itu merupakan pemberian dari Allah, fadlah, keutamaan yang Allah berikan, tambahan yang Allah berikan, bukan keutamaan, tambahan. Maka sesungguhnya orang yang zuhud, apapun yang dia dapatkan, maka yang paling diharapkan pertama kali balasan akhirat. Ya, diharapkan balasan akhirat. Dia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya tidak membalas setiap kebaikan dan tidak menotis apa yang dia telah perbuat, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud, istri yang zuhud itu gitu. Makanya kalau suami sudah mendapatkan istrinya zuhud dan sebaliknya pasti mengagumkan. Satu waktu bisa jadi pasangannya nanti akan tersentuh dan berkata, kamu ini jarang aku balas kebaikannya, tapi kenapa kamu tetap berbuat baik terus menerus kepadaku walaupun aku tidak membalas semua kebaikanmu? Maka bisa jadi wanita dan laki-laki yang sudah selesai dengan zuhudnya nanti berkata, aku berbuat baik kepadamu karena semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat yang aku ingin jumpai. Itu orang yang zuhud. Paham Ibu? Itu nomor 2. Yang ketiga, para ulama lalu mengingatkan, definisi zuhud yang ketiga merupakan bagian dari perkara untuk menyikapi kehidupan kita. Yaitu adalah yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah ketika engkau dipuji dan ketika engkau dicela, sama untukmu dan tidak ada yang lebih membahagiakan dan tidak ada yang lebih melapangkan. Kamu dipuji sama, dicela juga sama, tidak ada yang berbeda. Kamu tidak pernah sedih dengan perkataan orang dan kamu juga tidak pernah terlalu gandrung dan gembira karena pujian orang. Semuanya orang yang memujimu dan semua orang yang menghujatmu dalam kondisi yang sama dan tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Makanya sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah selesai dengan pusaran konflik. Orang zuhud itu sudah selesai dengan pusaran konflik, sehingga dia tidak pernah berpikir macam-macam kecuali dia tenang. Dihujat alhamdulillah, nggak dihujat pun tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu ngeyel untuk menjelaskan sesuatu secara berlebihan, karena dia tahu bahwasanya hukum alami yang berjalan pada kehidupan itu kita hidup di antara pujian dan celaan. Tidak ada manusia yang dicela habis-habisan dan tidak ada manusia yang dipuji habis-habisan. Di balik setiap pujian ada celaan dan di balik setiap celaan ada pujian. Sehingga orang yang zuhud itu selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan keyakinan dia kepada Allah, sudah selesai dengan bagaimana dia mengimani hari akhir, dan sudah selesai dengan pusaran konflik yang terjadi di antara banyak perkataan manusia. Sehingga pada setiap waktunya dia berjalan dalam hidup, dia tetap memberikan yang terbaik. Tidak akan pernah mengurangi sikapnya yang terbaik itu, walaupun terkadang dia mendapatkan celaan dan hujatan. Bisa berbuat baik ketika dipuji, itu lumrah. Tapi bisa tetap berbuat yang terbaik ketika kita dihujat, itulah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah zuhud pada hati dan jiwanya. Inilah 3 komponen zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, supaya menjelaskan kepada kita, zuhud itu bukan amalan fisik. Zuhud itu bukanlah ketika kita dalam kondisi compang-camping. Zuhud itu bukanlah ketika sepedamu sepeda ontel, dan ketika alas kakimu itu alas kaki swallow yang sudah 30 tahun tidak ganti. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap hatimu untuk bisa memberikan yang terbaik. Inilah sikap di antara 6 perkara memberikan penghargaan terbaik di dalam kehidupan. Penghargaan terbaik dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkubur dengan duniawi. Yang pertama, berikan sikap hatimu dan jiwamu dengan sikap zuhud. Barakallahu fikum. Sudah 2:30 tidak terasa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.